Oke, hari ini kita akan belajar problem solving by searching ya. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah pemecahan masalah dengan menggunakan pencarian solusi ya tentu saja. Outline-nya ini ada model problem solving by searching ya. Kemudian kita akan membahas juga ragam strategi. Ada uninformed search, ada informed search, ada evolutionary computation. Uh, Yang pertama dari model ya, model untuk searching ini ada beberapa hal dalam modelnya. Yang pertama ada ini state. State ini adalah sebuah keadaan yang unik di dalam problem. Kemudian ada aksi. Aksi ini adalah operasi untuk mengubah keadaan ya dari satu state ke state yang lain. Jadi untuk mengubah state atau keadaan ya. Kemudian ada ruang pencarian. Ruang pencarian ini adalah kumpulan state yang berbeda ya. Ada banyak state yang mungkin di dalam sebuah model ini gitu. Jadi semuanya dikumpulkan. Kemudian ada problem. Problem ini gap atau perbedaan antara state awal dengan state goal. Kemudian selanjutnya adalah solusi. Solusi ini ya bagaimana caranya kita menuju ke step tujuan dari step awal dengan menerapkan strategi searching. Contoh problemnya banyak di sini, ada 4 yang ditampilkan. Yang pertama navigation problem ya atau map searching, pencarian dalam peta. Ini yang kedua puzzle angka ya. Saya lupa istilahnya. Tapi kayaknya mainannya juga banyak ya, kalau nggak salah saya waktu kecil sering beberapa kali pernah beli beberapa kali. Caranya dengan menggeser-geser si angka-angka ini sehingga menghasilkan nilai yang urut gitu. Kemudian ini permainan yang di bawah itu permainan Queen ya. Jadi kita main catur tapi hanya patih atau ratunya saja. Jadi jangan sampai sebaris, sekolom, sediagonal. Jadi jangan ada yang, kan kalau queen atau ratu itu atau patih itu bukan patih ya, bener patih ya kalau bahasa Indonesia-nya. Nggak boleh ini ya, bisa kemana-mana ya, maksudnya kemana-mana itu bisa sebaris, bisa sekolom, bisa lurusnya horizontal, bisa vertikal, bisa juga diagonal dia jalannya. Kemudian yang keempat ini Die Hard Water Puzzle ya. Ini puzzle air yang ditampil di ini juga ada juga muncul gitu ya di film Die Hard. Saya lupa Die Hard 3 atau 4. Jadi ada puzzle yang mirip seperti ini. 3 liter ada galon, 2 galon dengan kapasitas 3 liter dan 5 liter gitu. Nah, ini untuk yang jerigen air itu kita coba bahas ya. Misal kalau di sini ada 2 jerigen nih. Ada jerigen, 2 jerigen nggak ada skala ukurannya kan, kalau jerigen itu biasanya ada skala ukurannya ya, ada garis-garisnya gitu. Tapi kalau ini nggak ada, jadi polos. Tapi kita tahu kalau yang satu ini kapasitasnya adalah 4 galon air. Dan yang satu lagi kapasitasnya adalah 3 galon air. Ya, yang ini 4 galon, yang ini 3 galon. Kemudian kita punya sebuah keran air yang bisa mengeluarkan air tanpa batas asumsinya ya. Jadi nggak akan mungkin kehabisan. Nah, gimana caranya eh, kita punya tepat 2 galon air di dalam jerigen 3 galon gitu. Ya, gimana caranya kira-kira? Ada yang bisa? Silakan kalau ada yang bisa, boleh raise hand atau langsung apa
Ada? Nggak ada. Oke, lanjut dulu. Jadi kita ini dulu ya, ruang keadaannya. Jadi keadaannya itu bisa berupa jumlah air yang berada dalam jerigen 4 galon dan 3 galon. Ada X dan ada Y di sini ya, di mana X itu adalah jerigen 4 galon, dan Y ini adalah jerigen 3 galon. State-nya yang 4 galon, state-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, atau 4 ya. Mungkin saja bisa 1,5, mungkin bisa 1,75, tapi kita sederhanakan aja menjadi per 1 galon ya. Y juga sama, bisa 0, 1, 2, 3 gitu. Keadaan awalnya dua-duanya 0 ya. X 0, Y juga 0. Keadaan tujuannya N, 2. Jadi N ini bisa berapapun ya, berupa bilangan bulat berapapun 0 sampai 4, artinya yang ada di ruang keadaannya si X ya, yang ada di apa, keadaan yang mungkin dimiliki oleh si X ya, N itu adalah itu. Sedangkan Y-nya harus bernilai 2 gitu ya. Nah, kemudian aksinya atau operatornya, jadi operator ini tadi adalah aturan produksi ya, langkah-langkah untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Tadi kan keadaannya adalah X1, X0 gitu dan seterusnya. Nah, himpunan operator ini harus lengkap ya. Kita harus membuat himpunan operator, kumpulan operator yang selengkap mungkin. Kemudian solusi mungkin tidak ditemukan jika operatornya tidak lengkap. Jadi karena itulah operator harus lengkap. Jadi kalau misalkan kita mentok, nggak dapat solusi, ada kemungkinan operatornya tidak lengkap. Nah, bagaimana mengetahui kelengkapan himpunan operator? Nah, ini juga ini ya, apa namanya, agak sulit ya, karena mungkin ada faktor pengalaman gitu ya, dan apa namanya, ketelitian gitu. Jadi kita biasanya sih kalau udah nyoba itu bisa ketahuan lengkap atau enggak. Nah, untuk kasus galon itu tadi kan ada 2 galon ya, A dan B lah taruhlah. Tadi kan X dan Y, sekarang jadi A dan B. Operatornya di sini kita identifikasi ada 6. Yang pertama penuhi A, yang kedua penuhi B, ya. Karena kita tidak tahu ukurannya, jadi si galon itu, jerigen itu tidak punya pembatas ukuran gitu, sehingga kita hanya bisa memenuhinya gitu. Jadi diisi penuh gitu. Kemudian kita bisa mengisi galon B dari air di galon A. Isi penuh tentu saja ya. Seadanya di galon A gitu. B juga sama, dari B bisa juga ditransfer ke A gitu. Kemudian kita bisa mengosongkan A dan mengosongkan B. Jadi ada 6 yang mungkin yang sudah diidentifikasi. Gitu. Nah, secara sederhana sebenarnya kalau yang kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau untuk si galon ini awalnya kan, sorry, awalnya kan 0 kepencet 0 kan juga ya.
awalnya 0,0 kan. 0,0, kemudian kita bisa nyoba satu-satu ya. Misalkan kita isi X dengan 1 gitu. Kemudian seterusnya kita cek apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum gitu. Jadi 1,0. Nah, cek sudah sesuai tujuan atau belum. Ternyata belum. Kita coba lagi gitu. Kita coba enggak seperti ini ya. Tadi sorry, karena himpunan aksinya hanya ada 6 ini ya. Kita di sini aja deh. Jadi misalkan 0,0 penuhi A, misalkannya kita coba dulu penuhi A, 4,0. Ini kan belum sesuai dengan tujuan ya, tujuannya kan 0, atau n,2 ya. Mau berapapun itu n-nya. Kemudian selanjutnya dari sini kita bisa operator yang mungkin itu 2 mungkin, 3 mungkin, 4 tidak mungkin, 5 mungkin, 6 tidak mungkin ya. Kita coba nomor 2, jadi 4,3. Masih belum. Nah, komputer itu seperti ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kita sih manusia gitu, gampang sih sebenarnya ini tuh 0 diisi dulu yang galon kedua ya, galon B yang kapasitasnya 3. Kemudian kita isi galon pertama dari galon kedua. Jadi gini kan, kita transfer dari galon kedua yang kapasitasnya 3 galon tadi, jerigen kedua, diisi ke sini, ini kan 3 ya. Kemudian kita isi lagi galon kedua, jadi 3,3 ya. Kemudian ini diisi ke sini, kan kapasitasnya 4 ya, jadi ini tinggal 1. Jadi ini 4,2, udah selesai. Tapi itu kan pikiran manusia ya yang sangat cepat gitu. Secara sekilas saya bisa memperkirakan, oh gini gitu. Otaknya beda gitu dengan otak komputer. Kalau komputer satu-satu, sebenarnya sih bisa cepat juga sih, bisa cepat kayak tadi. Tapi komputer itu harus nyoba tetap mungkin bisa satu-satu atau diarahkan gitu ya. 4,0, 4,3 nanti misalkan diisi lagi misal yang mungkin itu dikosongkan atau A ke B-in gitu ya. 0,4 jadinya. Sorry, 3,4. Karena dari yang A ke B, enggak ya, nggak bisa, sorry. Karena B sudah penuh. Jadi antara dikosongkan, salah satu ya, misalkan yang ini dikosongkan, gitu. Nah, somehow mungkin nanti ketemu ke sini nih, 0,3, mungkin aja ketemu ke sini 30 bla 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 gitu. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi kalau pencarian itu kita nyari satu-satu sebenarnya. Ya, sama dengan mungkin kalau di pemrograman itu kita telusuri sebuah array, kita cek satu-satu gitu. Itu nah ide dasarnya seperti itu. Jadi nah yang pertama di sini metode searching itu ada menggunakan tree ya. Menggunakan tree ini ide dasarnya mensimulasikan eksplorasi state space tadi dengan membangkitkan semua status suksesor dari status yang baru saja dieksplor. Tadi kan saya sering menjelaskan kalau misalkan sekarang kita melakukan aksi A, nah kita bisa melakukan aksi apa lagi nantinya gitu. Itu itu bisa dibangkitkan ke menjadi sebuah tree gitu. Menjadi sebuah tree, nanti kita bisa telusuri di sana, kita bisa explore. Ide dasarnya seperti itu. Jadi kita lakukan pengulangan. Kalau tadi pengulangan yang benar-benar satu-satu gitu ya, kalau misalkan benar-benar pengulangan, kita telusuri semua problem. Kalau tree ini enggak, jadi lebih mengarah gitu.
Nah, implementasinya salah satunya menggunakan general tree search. Ini algoritmanya. Jadi algoritma tree search ini jadi kita ambil dari pinggirannya ya. Nah, di sini kalau misalkan pinggirannya kosong, fringe-nya kosong, maka kembalikan ini gagal gitu. Jadi gagal. Kalau enggak, lanjutkan. Kita apa namanya? Hapus si pinggirannya gitu, fringe-nya. Jadi kalau kosong ini artinya udah habis gitu ya, habis semua dahannya, cabangnya gitu. Nah, kemudian kita tes gitu. Terus di sini ada metode atau fungsi expand juga untuk apa menelusuri anak-anak cabangnya gitu. Nah, ini contohnya, jadi kalau dari atas itu pinggir dulu ya ke sini, nanti dibuang. Kalau belum ketemu dibuang, belum ketemu dibuang, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi yang lain ya, apa namanya, studi kasus lain, FWDC atau Farmer, Wolf, Duck, and Corn Problem. Jadi ini tuh si petani, kemudian apa namanya, serigala, bebek, dan jagung harus menyeberangi sungai semuanya. Anggaplah jagung ini dibawa oleh petani atau gimana, pokoknya dia bisa menyeberang sungai lah gitu. Jadi kalau apa petani itu ada aturannya, buat petani itu nggak boleh, bentar ya, nah ini keadaan awal, keadaan akhir. Jadi si petani itu nggak boleh disatukan dengan apa, kalau nggak salah, nanti dimakan ini ya, apa, serigala gitu. Terus nanti kalau jagung dengan bebek, nanti jagungnya dimakan bebek, bebek dengan serigala nanti dimakan serigala. Petani juga bisa dimakan serigala sih. Tapi mungkin kalau ada petani semuanya aman gitu. Nah, jadi ini tujuan keadaan awal, ini keadaan tujuannya. Tree-nya bisa seperti ini nih. Tree-nya misalkan dari F, W, D, C, F dulu gitu yang nyebrang gitu. Tapi ini langsung ini apa namanya, game over gitu. Bentar ya, ini himpunan operatornya ya. Move farmer down, move farmer up. Jadi si farmer ini bisa membawa salah satu di antara wolf, duck, dan corn gitu. Dia bisa bolak-balik gitu. Oh, jadi tapi nggak boleh ditinggalin ya. Nggak boleh ditinggalin karena saling memakan tadi ya. Kalau si apa namanya, jagung itu akan dimakan sama bebek dan bebek akan dimakan sama serigala gitu. Jadi harus semuanya bisa. Jadi misalkan gini, kalau petani duluan ini pasti udah dimakan nih. Si bebeknya bisa makan jagung, si serigala bisa makan bebek gitu. Kemudian yang jelas ini nggak akan survive gitu. Kemudian yang kedua, petani tadi kan bisa juga membawa wolf ya. Tadi ada beberapa kemungkinan kan untuk yang up, yang down maaf. Yang down itu petani bisa sendiri, bisa membawa wolf, bisa membawa duck, bisa membawa corn. Kalau membawa wolf, dia ya si ducknya pasti akan akan memakan corn gitu, akan memakan si jagung gitu. Yang ketiga, nah ini aman nih. Nah ini selesai karena enggak diturunkan lagi karena memang selesai. Yang ketiga aman. Kalau petaninya membawa duck, si jagung nggak akan dimakan oleh serigala karena nggak suka ya si serigala itu. Yang terakhir, kalau petaninya bawa bawa jagung, ya bebek dimakan sama serigala. Gitu.
Oke, kita turunkan lagi yang cabang ketiga ini. Di sini ada dua kemungkinan. Petani kembali lagi sendiri atau petani kembali lagi dengan bebeknya. Nah, kalau kembali lagi dengan bebeknya, di sini sebenarnya ya dimakan lagi gitu ya, karena ini udah kembali ke awal. Kemudian kita telusuri yang petani sendiri kembali sendiri. Nah, seterusnya kalau petaninya balik lagi sendiri lagi, ya ini bolak-balik aja terus ke sini gitu ya. Kalau untuk kemungkinan kedua, petani kembali ke bawah lagi dengan wolf. Oke, masih bisa karena ya masih ada petaninya gitu. Kemudian kalau ini kembali lagi juga nih, kalau yang di apa ini itu persegi apa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu adalah heksagon ya. Yang heksagon itu artinya dia kembali lagi ke step awal, jadi atau kembali ke step sebelumnya gitu. Jadi ya nanti looping gitu. Kemudian ini petani ke bawah dengan atau menyeberang dengan wolf tadi kan. Nah, kemudian atau petani menyeberang dengan corn. Kita telusuri dulu yang corn ya. Kalau dengan corn, nanti kemungkinannya ada 3 lagi. Petani ke atas sendiri ini selesai karena kalau yang lingkaran ini game over gitu ya. Karena si corn ini akan dimakan oleh bebek. Kalau dia kembali lagi sendiri dengan corn lagi gitu, ini nanti looping gitu. Karena sama dengan yang ini gitu. Kemudian yang tengah ini, jadi petani kembali dengan bebek gitu, dengan bebek. Jadi corn-nya si jagungnya ditinggal. Nah, ditinggal. Kemudian cabangnya di sini petani balik lagi sendiri, ya bebeknya dimakan sama serigala ya. Kemudian yang kedua, yang kita ke ujung dulu, si petani petani bawa bebek, tapi ini balik lagi ke sini gitu. Nanti nggak akan beres-beres. Nah, yang ketiga ini petani dengan wolf dan duck-nya ditinggal gitu. Ini masih ada kemungkinan gitu. Tapi kita balik ke sini. Tadi ini ya, jadi si petani wolf atau serigala dan bebek ada di sini, kemudian corn ada di atas gitu ya, yang lain di bawah. Nah ini ada 3 kemungkinan. Ini kalau misalkan ini selesai ya karena meninggalkan bebek dengan serigala, kemudian ini balik lagi ke sini, jadi looping. Yang terakhir ini bisa diturunkan. Jadi si serigalanya ditinggal sendiri, petani balik lagi dengan bebek. Kemudian seterusnya kita abaikan ini, asumsinya ini udah dicek ternyata tidak bisa, ini juga looping. Jadi kita kita gunakan yang ini. Ini sama dengan ini ya, tapi biasanya kita periksa dulu yang sebelah kiri, makanya yang ini lebih di expand gitu dibanding yang ini. Sebenarnya kalau yang ini juga di expand, ada nanti mungkin yang bisa memilih dulu yang ini juga bisa diturunkan menjadi solusi gitu. Tapi ini jadi solusi karena kalau ada di sini ada petani, kemudian serigala dan jagung. Ini ada 2 kemungkinan di sini yang bisa diambil. Yang pertama, petaninya kembali sendiri atau petani kembali bersama serigala. Jagungnya disimpan. Nah, kemudian kita turunkan yang ini kembali sendiri. Nah, sekarang ya tinggal bawa aja si bebeknya, udah selesai semuanya menyeberang gitu. Gitu. Jadi sebenarnya rumit
proses pencariannya itu satu-satu ditelusuri, kemudian diuji apakah sesuai dengan goal atau belum, apakah ini memungkinkan untuk di-expand atau tidak gitu. Bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan solusi gitu. Nah ini tadi yang operatornya ya. Nah ini juga nggak tahu apakah udah lengkap atau belum. Kayaknya sih udah ya, tapi mungkin saja belum karena tadi ya apa namanya. Kalau kita selalu tidak mendapatkan solusi, mungkin operatornya tidak lengkap. Nah kemudian ini N-puzzle ya. N-puzzle istilahnya. Jadi N-puzzle itu ya seperti ini, mengubah state ini jadi gini gitu, apa namanya, jadi terurut gitu ya, yang tadinya acak menjadi terurut. Biasanya ini kita operatornya itu menggeserkan angka ke ubin yang kosong ya, file yang kosong gitu, kotak yang kosong. Misalkan di sini yang bisa digeser itu adalah kotak nomor 6 dan nomor 8. 6 ke bawah, 8 ke kanan. Yang lain tidak bisa. Nanti kalau 6 ke bawah, ada 3 yang bisa digeser. 6 ke atas, 7 ke kanan, dan 3 ke bawah. Gitu, dan seterusnya. Nah ini ya apa namanya operator N puzzle-nya. N itu bisa berapapun, yang tadi itu 8 ya, jadi 8 puzzle disebutnya. Nah, jadi ini contohnya ada move one left, move one right, dan bla bla bla. Jadi setiap ubin itu kemungkinannya ada 4. Bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Dia nggak bisa diagonal gitu. Tapi akan ada constraint gitu ya. Dia bisa apa namanya, bisa ini apa namanya, terbentur gitu. Nah tapi ada yang lebih sederhana, blank-nya aja yang dipindah gitu. Jadi si sudut pandangnya yang diubah. Nah yang ini pilih yang mana nih? Yang ini menurut saya lebih sederhana gitu, lebih enak gitu. Jadi si blank-nya aja yang dipindah gitu. Kalau blank-nya dipindah itu ya hanya berdasarkan posisi biasanya. Kalau dia di paling bawah, dia nggak bisa ke bawah lagi gitu. Gitu. Kalau dia ada di paling kanan, nggak bisa ke kanan lagi gitu. Kemudian ada juga masalah Rubik Cube, ini juga bisa diselesaikan dengan pencarian. Nah, contoh himpunannya seperti ini, putar baris 1 ke sisi pertama, putar garis 1 ke sisi kedua, dan seterusnya gitu. Kalau ini kayaknya nggak bisa disederhanakan lagi, kayaknya ya. Tapi kalau mungkin, kalau ada yang bisa ya, kenapa enggak? N queen ini ada N-nya sama ada berapa queen-nya gitu. Jadi kita harus menempel atau menyimpan si queen atau ratu ini atau patih di ini apa namanya, di kotak yang aman gitu ya, di mana aja gitu. Contohnya seperti ini. Ini kan misal yang ini ya, ini nggak ada secara vertikal dan horizontalnya, diagonalnya juga nggak ada gitu. Ini juga sama ya, ini juga sama, ini juga. Jadi semuanya tidak ada yang saling beririsan, tidak ada yang bisa saling mengancam ya. Itu tujuan dari N-Queen ya, N-Queen puzzle problem. Operatornya letakkan gitu. Jadi kita meletakkan sebuah queen di satu persatu di papan catur. Jadi kita simpan di mana, nah dicek nanti ada yang bisa mengancam nggak gitu, dan seterusnya. Nah ini kompleksitas komputasinya sangat tinggi ya. Kalau jadi ada untuk 8 queen itu ada 4 miliar 400 juta 226 juta 4 miliar 426 juta 165.368 susunan, kemungkinan susunan.
Tapi hanya akan ada 92 solusi. Ya, jadi dari sekian banyak susunan, yang betul-betul solusi itu hanya 92. Kalau misalkan kita mau coba satu-satu, artinya ya, kita bisa mencoba sampai dengan 4 miliar kali. Gitu. Nah ini kalau yang 4 queen, 4 queen itu lebih sederhana ya, karena ya lebih sedikit gitu. Ini, tapi biasanya ini juga diperkecil gitu. Kalau 8 queen ya 8 kali 8, kalau ini 4 kali 4. Nah, ini contoh tree-nya ya. Jadi, misal kita bagi seperti ini ya. X-nya ke pinggir, Y ke bawah. Jadi ini X, kita telusuri dari X dulu. Kemudian ininya adalah Y. 2, 3, yang menjadi node itu adalah Y ya. Ini X dari atas ke bawah ya, dari kiri ke kanan itu 1, 2, 3, 4, dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita telusuri kalau kita tempelkan satu di satu ya di koordinat 1,1 misalkan. Sorry ini bukan jadi di koordinat 1,2 ya. 1,2 nanti kita bisa menempelkan lagi di 2,6 gitu misalkan, kemudian di 2,7, 2,8, nanti kita harus cek satu-satu gitu ya. Gitu. Nah, ini pun total solusi, jadi ini kalau total solusinya ada 2, kalau yang 4 itu solusi uniknya ada 1. Ya, kalau tadi yang 8 ada 92 solusi ya. Tapi solusi uniknya ada 12. Itu kalau 23 ini ada 24. Berapa nih? Lebih dari triliun apa ya? Nah, komputasinya sangat kompleks jadinya ya. Nah, ini adalah solusi unik ya. Maksudnya solusi unik itu adalah yang betul-betul tidak sama satu sama lain gitu. Ini ada 12. Alhamdulillah. Kemudian ini masalah permainan catur. Ini catur biasa ya. Jadi aturannya atau operatornya ya aturan main catur ya. Nah ini nih. Jadi semua kemungkinan langkah yang bisa dilakukan oleh setiap buah catur gitu. Misalkan di sini bidaknya bisa ke depan gitu, prajurit bisa ke depan. Ini kuda bisa letter L ke sini, bisa ke sini, itu semua jadi operator. Operatornya sangat-sangat banyak jadinya ya. Kita bisa kalau untuk setiap buah itu setiap ini buah caturnya itu punya kemungkinan yang berbeda kan. Kalau pion atau budak ini hanya bisa ke depan. Kalau dia masih ada di area yang ini, dia bisa 2 kali melangkah. Tapi kalau enggak, dia hanya bisa 1 kali. Kemudian benteng nanti hanya bisa jadi baik itu horizontal atau vertikal dan seterusnya. Kalau kuncung itu bisanya atau menteri bisanya dia diagonal gitu dan seterusnya. Oke, kemudian ada juga masalah traveling salesman problem. Traveling salesman problem ini sesuai namanya itu jadi inspirasinya dari seorang ya salesman ya. Salesman itu kalau dulu ada door to door salesman. Jadi dia mendatangi satu tempat ke tempat yang lain ya. Kalau di sini ya kita asumsikan sebuah kota ya. Jadi dia mulai dari satu kota, kemudian dia kembali lagi ke kota tersebut. Nah, gimana caranya? Biaya yang dikeluarkan itu minimal gitu. Dan setiap kota harus dikunjungi
satu kali. Jadi kalau sudah dikunjungi udah nggak usah, jangan ke sana lagi gitu. Jadi jangan sampai ada kita harus kembali lagi karena terlewati ke sana gitu. Nah ini contohnya ya petanya, misalkan ada 4 kota nih, 1, 2, 3, 4. Nah di sini sih kelihatannya garisnya sama ya panjangnya, tapi sebenarnya ini distance-nya atau jaraknya beda-beda. Dari 1 ke 2 itu jaraknya 17. Dari 2 ke 3 jaraknya 5, dari 3 ke 4 23, dari 4 ke 1 itu 7, dari 1 ke 3 itu 9, dari 2 ke 4 7 ya. Dan ya udah semuanya ya. Gitu. Nah, kemudian kita turunkan menjadi pohon atau tree. Dari 1 dulu, misalkan awalnya 1, nanti harus balik lagi ke 1. Kan banyak kemungkinan ya, dari 1 tuh ada 3 kemungkinan. Kita mau ke 2, ke 3, atau ke 4. 2, 3, 4. Ya. Kalau kedua, nanti dihitung, bisa juga kita bisa menghitung jarak, bisa juga belum gitu ya. Jadi kita hitung dulu mungkin urutan yang mungkinnya dulu aja gitu. Ini kemana aja. Dari 1 kembali lagi ke 1, tapi semua harus terlewati dalam 1 kali putaran gitu. Jadi nggak boleh ada yang kembali lagi gitu, kecuali ke 1. Misal dari 1 ke 2. Kalau kedua itu nggak boleh ke 1 lagi kan, bisa ke 3 atau ke 4 gitu, 3 atau 4 gitu. Kemudian setelah itu dari 3 itu bisa ke 4, nggak boleh ke 2 lagi, nggak boleh ke 1 lagi. Dari 4 bisa ke 3 ya, 4 dan 3 ini yang ini ya, yang digaris. Nah, ini node-nya dinomori aja gitu, jadi nggak ada hubungannya dengan ini. Gitu ya, jadi kalau dari 4 ini bisa ke 1, dari 3 juga bisa ke 1. Gitu ya, jadi urutannya ini ada 6 solusi yang mungkin, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 1, 1, 3, 2, 4, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 3, 1, 1, 4, 3, 2, 1. Nanti mungkin bisa juga dihitung juga jaraknya, mana yang paling paling efisien. Untuk TSP ini, Traveling Salesman Problem ini, aturan untuk memilih lokasinya, aturannya itu ya pokoknya tadi jangan memilih lagi lokasi yang sudah dipilih gitu. Jadi dia satu demi satu disingkirkan. Gitu. Oke, kita masuk ke metode-metode pencarian ya. Metode pencarian itu yang pertama ada blind search ya. Blind search ini disebut juga uninformed search. Yang tadi barusan banget kita coba itu blind search. Tanpa informasi. Artinya kita tadi mengabaikan jaraknya ya 17 apa segala macam gitu. Tanpa informasi, dan ini jadinya kompleksitasnya tinggi, yang termasuk yang tadi N-Queen juga blind search ya. Kemudian yang kedua adalah kebalikannya, inform atau heuristik. Kalau heuristik ini dia ya sudah ada informasinya, kompleksitasnya relatif rendah. Karena setiap setiap jalur yang akan dipilih itu ada informasinya, dan kita bisa memilih berdasarkan informasi yang terbaik. Bisa itu tadi kalau jarak, misalkan kita mau ngambil yang paling rendah, atau kita yang terbaiknya itu justru yang paling jauh juga bisa ya, tergantung kasus ya gitu. Jadi tapi heuristik ini kompleksitasnya rendah karena kita tidak perlu memeriksa semua. Jadi kita tinggal periksa satu-satu, salah satu berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Kemudian ada evolutionary computing, ya nanti dijelaskan. Itu karena lebih ini. Nah, ukuran performansi untuk searching ini, yang pertama adalah completeness. Completeness ini artinya apakah metode yang kita gunakan ini menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Ya.
Kalau memang nggak ada solusinya ya mau gimana lagi itu Mang ya. Tapi kalau solusinya ada, apakah terjamin nggak ditemukan solusinya gitu? Kalau terjamin berarti performance-nya bagus ya. Salah satu ukurannya terpenuhi lah minimal. Yang kedua optimality. Optimality ini apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi berbeda. Nah ini biasanya yang membedakan antara satu dengan teknik yang lain gitu ya. Mungkin komplit iya, tapi optimal tergantung. Gitu. Dan yang ketiga time complexity. Berapa lama waktu yang diperlukan gitu. Kemudian space complexity, berapa banyak memori yang diperlukan. Gitu. Karena kan kalau di komputer itu kita membuat tree itu di memori ya. Di memori kita bikin tree, semakin besar tree yang diperlukan ya, semakin banyak memori yang diperlukan juga gitu. Sehingga itu space-nya jadi makin besar dan makin tidak efisien gitu. Oke, kita mulai dari blind search ya, uninformed search. Jadi untuk blind search ini ada beberapa, di sini ada breadth first search ya. Kemudian depth first search. Kalau breadth itu yang dangkal dulu, kalau depth itu yang dalam dulu gitu. Nanti ada contohnya. Maksudnya apa di tree-nya gitu ya. Kemudian ada depth limited search, ini dibatasi kedalamannya. Jadi sangat-sangat mungkin ini tidak menemukan solusi ya. Tapi ya dari kompleksitas jadinya rendah. Kemudian ada uniform cost search ya. Ini sebenarnya mirip dengan heuristik tapi cost-nya ya uniform satu gitu. Belum terlalu kompleks dalam hal penerapan information-nya ya gitu. Kemudian iterative deepening search IDS dan bidirectional search. Untuk penghitungan ruang pencarian, jadi ada yang kita pertimbangkan, yang pertama ada faktor pencabangan atau branching faktor, dan kedua adalah depth atau kedalaman solusi. Kemudian misalkan untuk 8 puzzle ya, 8 puzzle ini branchingnya 2, kemudian 13, 2,13. Kemudian kalau Rubik Cube 13,34 gitu. Permainan catur rata-rata 35. Ini tuh artinya 2 sampai 13 cabang, Rubik Cube 13 sampai 34, catur rata-rata 35, tapi tidak bisa di ini juga dipastikan gitu. Oke, kita bahas tadi breadth first search dulu. Nah, ini ya. Breadth first search itu tadi yang dangkal dulu ya. Jadi contohnya ini yang galon tadi ya. Yang galon tadi. Jadi ada yang 4 liter atau 4 galon dan ada yang 3 galon. Kalau jerigen 4 galon dan jerigen 3 galon, sorry. Langkah pertama itu kan dua-duanya 0. Kemudian langkah kedua 4, kita expand semua. Jadi kalau dangkal itu ininya, jadi kita expand dulu semua cabang yang dia punya. Gitu. Bread first itu kita expand dulu semua cabang yang dia punya. Gitu. 4, dari 0,0 itu bisa ada 2 kemungkinan di sini. Bisa kita isi yang penuh yang A, bisa kita isi penuh yang B. Ya. Jadi 4,0 atau 0,3. Kemudian kita expand lagi semua. Dari 4,0 ada 3 kemungkinan. Bisa 4,3, ya, bisa 0,0, bisa 1,3. Ini jadi yang satu jadi dari A dialihkan ke B gitu ya. Jadi yang satu itu sisanya. Kemudian yang dari 0,3 juga di-expand lagi. Di-expand juga bisa 4,3, 0,0 dan 3,0 karena kapasitas dari yang X ini lebih besar kan. Jadi bisa menampung semua. Nah, untuk performansinya ini tuh terus semua sampai kita dapat solusi ya. Kita terus semua
di ini satu-satu, karena itu dia komplit, dia optimal, kita bisa dapat dapat solusi time complexity-nya O B pangkat D, space complexity-nya juga sama. BD ini yang tadi ya lupa. Nah, ini branching factor pangkat kedalaman itu. Aduh. Oh, itu ya kompleksitas ya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kedalamannya 6, branching faktornya 10, simpulnya simpulnya O ya 10 pangkat 6 waktu 1 detik, memori 100 megabyte gitu. Jadi untuk menghitung kompleksitasnya seperti ini. Jadi 10 pangkat 6 itu mungkin kecepatannya ini. Jadi kecepatan komputer itu kita asumsikan dulu ya. Karena kan mungkin kecepatan komputer juga beda-beda ya. Satu simpul mungkin relatif relatif sama sih kalau untuk simpul, tapi untuk kecepatan itu ya tergantung prosesor gitu ya, dan hard disk juga, memori juga sama, kecepatan memori, frekuensinya. Tapi kita asumsikan aja satu simpul itu ukurannya 100 bytes, dan untuk kecepatan komputer pemrosesannya adalah 10 pangkat 6 simpul per detik. Node ya, simple to node yang tadi. Jadi kalau 10 pangkat 6 kompleksitasnya, maka waktu yang dia perlukan adalah 1 detik, dan memori yang akan digunakan adalah 100 megabyte. Mungkin ini megabyte ya, bukan bytes. Karena di sini jadinya 100 megabytes. Ini sepertinya megabyte ya. Maaf, saya dapat slide dari Bu Ririn soalnya. Kemudian ini 10 pangkat 8 ya jadi dikalikan aja. Jadi kalau enggak ditambahin aja nolnya 2 gitu. Kalau ini kan jadinya 10.000 mega ya. Karena ini kalau ditambah 2 nolnya di 10.000 mega jadi 10 giga gitu. Dan seterusnya gitu tinggal diturunkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada depth search. Jadi kedalaman dulu. Nah, jadi kalau ini langkah 2-nya tetap sama, jadi kita turun expand semua, tapi di langkah 3-nya beda nih. Jadi kita ambil yang paling kiri dulu, kiri saya, ya mungkin kiri Anda juga. Yang ini artinya ya. Kita expand. Nah, nanti di sini yang 4,3 ini di-expand lagi. Nah, jadi kayak gini. Terus aja gitu sampai menemukan solusi. Kalau enggak ketemu solusi di kiri ya udah gitu. Makanya ini tidak komplit dan tidak optimal ya. Nah, ini time complexity dan space complexity-nya B pangkat M, di mana M itu kedalaman maksimum pohon pencarian. TFS tadi tidak komplit, tidak optimal. Kemudian, depth limited search. Depth limited search ini sebenarnya mirip dengan PFS, tapi dibatasi gitu ya. Contohnya ini yang tadi ya, nah, berarti kalau pakai DFS tadi, ini nggak akan ketemu nih, karena solusinya nggak ada di paling kiri, dia ada di kanan. Yang ini juga di kanan, ini di sini. Nah, ini contoh tree complete-nya ya. Tree complete untuk si water jug problem tadi. Nah, dia akan komplit kalau si limitnya ya, kan di limit ya. Di limitnya itu kurang dari lebih dari solusi gitu. Lebih dari depth sebenarnya, dari kedalaman si tree-nya gitu. Nah, jadinya tidak optimal gitu. Time complexity-nya ya B pangkat L. L ini limitnya ya, atau batasannya, batasan kedalaman gitu.
Nah, jadi batasan itu ya ini level 0, kemudian level 1, ini level 2. Nah, kalau limitnya 2, tadi kan belum dapat tuh. Nah, di sini kan 0, 1, 2, belum dapat solusi. Nah, jadi kalau mau benar-benar komplit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, harus 7 minimal limitnya. Tapi mungkin itu kita perlu coba trial error ya gitu. Makanya ini tidak optimal gitu. Nah, kemudian uniform cost search. Ini sudah mirip dengan inform search, tapi sederhana sih. Jadi masih sederhana sehingga masih dimasukkan ke uninform. Jadi BFS ini menggunakan, UCS ini mirip dengan BFS, tapi perbedaannya kalau BFS dia menggunakan urutan level yang paling rendah sampai paling tinggi, artinya tadi dari atas dulu, kemudian ke level 1, ke level 2, dan seterusnya. Kalau UCS pakai urutan biaya. Nah, di UCS ini yang tadi dihitung nih, biaya yang 17 dan lain sebagainya itu. Nah, UCS ini mencari solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal ke simpul tujuan. Nah, kemudian ini ada GN. GN ini adalah biaya dari simpul asal ke simpul N gitu nanti. Contoh yang tadi T. Nah, ini ya. Tapi ini kayaknya udah berubah, tapi mirip kan ya. Misal kita dari S mau ke G gitu ya. S itu 0, biayanya masih 0, kemudian S itu punya 3 kemungkinan. Bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C. Ke A itu 5, ke B itu 8, biayanya ke C itu 12. Nah, kemudian kita pilih yang 5. Setelah 5, cuma ada satu kemungkinan. Ke G. G itu dari A ke G itu 7. Jadi 7 tambah 5 adalah 12. Jadi, ya mungkin saja sebenarnya setelahnya itu lebih rendah biayanya nih. Contohnya di sini, SBG itu biayanya 10 dibandingkan dengan SAG. Itu biayanya 12. Nah, tapi karena ini masih uninformed, ya dia tetap ngambil yang SAG ini. Gitu. Sedangkan kalau C ya udah jelas ke S ke C-nya juga sudah 12 ya. Nah, UCS ini komplit dan optimal, mirip dengan BFS. Nah, time complexity-nya juga sama, space complexity sama. Ini DLS tadi ini kayaknya diulang. IDS. Kita masuk IDS, tadi itu mirip IDS itu, oke. IDS tadi iteratif deepening search ya. Oh, jadi kalau IDS itu kita balik lagi. Ini kayaknya maksudnya ke IDS. Jadi tapi sebenarnya perbedaannya jadi pendalamannya itu dilakukan secara iteratif. Jadi kita coba dulu. Jadi pengembangan dari DLS ya. Jadi si limitnya itu nggak ditentukan di awal. Jadi kita tentukan dulu misalkan 0 gitu. Belum nemu solusi kita tentukan 1 terus itu. Dia komplit optimal. Sebenarnya mirip juga dengan BFS sih. Kemudian bidirectional search. Jadi
Kalau bidirectional dia bisa mundur gitu. Bisa kalau yang lain tadi kan maju semua tuh. Nah, ketika dua arah ya, kalau sudah membangkitkan simpul yang sama maka solusi telah ditemukan. Nah, kita gabungkan jalur yang bertemu. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi dari S ke G tadi ya, kalau kita ibaratkan ini lebih kompleks dari tadi. S start ke goal sih. S itu ke sini dan G juga ditelusuri dari G. Nah, kalau dua-duanya sama, kalau dibolak-balik sama itu berarti solusinya gitu. Ini mirip hitungan kompleksitasnya. Ini masalah untuk BDS, bidirectional. Yang pertama adalah pencarian mundur, berarti membangkitkan predecessor simpul induk atau parent dari suatu simpul. Pembangkitan predecessor berarti memerlukan pembalikan operator. Nah, ini jadi masalah karena mungkin tidak semua operator bisa dibalik ya. Sebenarnya sih ya mirip tadi contohnya kalau yang di N puzzle dia bisa ke kanan tapi ya kadang-kadang tidak bisa nggak bisa ke kiri karena udah mentok gitu. Nah, kemudian jika terdapat beberapa simpul tujuan yang berbeda gimana? Semuanya jadi solusi. Tuh, apakah atau gimana? Nah, harus selalu menguji apakah simpul baru yang dibangkitkan sudah pernah dibangkitkan oleh pencarian dari arah yang berlawanan. Jadi tetap jadi kita harus cek lagi gitu, uji lagi. Ini udah ada belum? Jadi cari dari dua arah gitu. Nah, kemudian bagaimana menentukan metode pencarian untuk kedua arah tersebut? Baik lagi BFS kah atau apa gitu. Kemudian ini contoh pembalikan operator tadi ya. Nah, ini lebih kompleks jadinya. Kalau ini X, Y 4 jadi 4, Y artinya si X diisi penuh ya. Diisi penuh jadi 4 galon. Nah, jadi ketentuannya adalah kalau si X ini kurang dari 4. Nah, jadi kalau X-nya 4, dia bisa kurang. Jadi bisa dibalikan air dalam jerigen 4 galon dikurangi ya gitu. Nah, jadi X kurang dari 4-nya jadi ada di setelahnya gitu. Dibalik ini sebenarnya, dibalik 4, Y jadi X, Y artinya dia dikurangi air dalam jerigennya. X ini bisa bernilai 0, bisa nilai 1, 2, atau 3. Jadi kita kan tadi balik lagi nggak ada ini ya, nggak ada skala ukuran ya. Jadi mungkin 0, mungkin 1, 2, 3 gitu. Agak rumit juga untuk PDS ini. Kemudian untuk performance BDS complete, kemudian optimal, time complexity-nya itu B pangkat D per 2. Jadi karena dia dari dua arah, jadi dibagi dua ya. Terus kompleksitasnya juga sama. Gitu. Nah, jadi ini untuk yang sering dipakai sih untuk yang uninform itu BFS, UCS, DFS gitu ya. Yang selain itu memang dipakai juga gitu sih, tapi lebih jarang. Oke, itu kemudian ada tugas ya PR ini. PR-nya ini aja deh, apa namanya, di sini kita punya sebuah peta. Jadi kalian coba cari rute dari manapun ke manapun. Tapi jangan terlalu dekat ya. Bebas gitu ya. Kalau bisa sih nggak ada yang sama. Tapi mungkin susah. Ya, apa namanya, tapi saya harap sih bisa berbeda semua gitu.
Makanya asal jangan terlalu dekat aja, dan jangan terlalu gampang. Misalkan ya nggak apa-apa sih, dari Arad ke Dobreta misalkan, sini ada 3 sih sebenarnya. Ya terserah sih, tapi maksudnya saya bebaskan, tapi jangan terlalu dekat aja. Minimal 5 kedalamannya 5 ya, gitu. Kemudian buat tree-nya menggunakan BFS, DFS, dan UCS. Ya, silakan. Tugasnya ditulis tangan, kemudian difoto atau scan, dan dimasukkan ke PDF, diupload di e-learning. Saya sudah buatkan itunya ya, apa namanya, activity-nya gitu. Oke. Itu sekian untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya.